Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nurjo Akundesnya dari SD Jatilir 2 Kecamatan Katapang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dongeng dari buku yang saya sudah baca yang berjudul 30 Cerita Rakyat Tanah Jawa. Penulis Arif Budiwe, penerbit Buana Raya. Berikut dongengnya. Sang Kuryang Sakti. Pada suatu hari, Prabu Prabangkara pergi berburu untuk menghibur hatinya. Raja Prahayangan itu berangkat menunggang kuda, diiringi beberapa prajurit pilihan. Para prajurit tidak begitu cemas melihat Baginda terus berburu jauh memasuki hutan. Baginda baru menghentikan perburuannya ketika matahari condong ke barat. Baginda mendapatkan hasil buru yang banyak. Namun di tengah perjalanan Baginda merasa ingin buang air kecil. Dia segera melompat dari kuda dan berhajat di antara semak-semak. Tanpa disadarinya, air seni itu tertampung di pecahan tempurung kelapa. Selang beberapa lama, lewatlah seekor babi putih. Babi putih itu bukanlah babi biasa, tetapi jelmaan seorang bidadari yang terkena kutukan dewa. Beberapa waktu kemudian, keajaiban pun terjadi. Babi putih itu bunting. Babi putih itu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Baginda sangat terkejut melihat seorang bayi tergeletak di atas semak-semak. Baginda berkata, "Jagat Dewa Batara, siapakah yang begitu tega meninggalkan bayi itu di tengah hutan?" Beliau segera mengambil bayi itu dan menekapnya penuh kasih sayang. Bayi itu dinamakan Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menghadap Raja Prabangkara. Dia memohon kepada Baginda agar diizinkan menjadi seorang petapa. Dayang Sumbi lebih senang tinggal di kesunyian hutan agar bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baginda sangat sedih mendengar permintaan Dayang Sumbi. Baginda berkata di dalam hati, "Mungkin sudah takdirmu anakku, engkau berasal dari hutan dan harus kembali pula ke hutan." Dayang Sumbi tinggal di sebuah rumah bambu di tengah hutan. Ia ditemani anjing kesayangannya si Tumah. Anjing hitam itu bukanlah anjing biasa tetapi penjelmaan dewa. Pada suatu hari ketika Dayang Sumbi ingin menenun kain, alat tenunnya jatuh ke kolong rumah. Dayang Sumbi berkata, "Jika ada orang yang mengambilkan alat tenunku, bila perempuan akan kuangkat sebagai saudara dan jika laki-laki akan kuangkat sebagai suami." Setelah Dayang Sumbi mengucapkan kata-kata itu, si Tumang langsung mengambilkan alat tenunnya di mulutnya. Keajaiban pun terjadi. Si Tumang menjadi pria tampan dan akhirnya Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak pemberani dan pandai memburu. Suatu hari Dayang Sumbi ingin makan hati rusa. Sang Kuryang ditemani si Tumang pergi untuk berburu rusa. Setibanya di hutan, Sang Kuryang melihat bayi putih. Dia pun menyuruh si Tumang untuk membunuhnya. Tapi si Tumang diam saja karena dia tahu babi putih itu jelmaan dari istrinya. Sang Kuryang pun marah dan Sang Kuryang pun membunuh si Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibu Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi tahu hati yang dimakan adalah hati si Tumang. Dayang Sumbi berkata, "Anak durhaka." Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang dengan centong nasi. Sang Kuryang pun pergi meninggalkan rumah. Dalam pengemaraannya, Sang Kuryang bertemu Pertapa Sakti dan banyak menaklukkan raja-raja jin. Suatu hari, Sang Kuryang bertemu gadis cantik dan keduanya saling menghargai. Si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Dia pun sadar dia adalah Sang Kuryang anaknya. Dia menolong Sang Kuryang dan mengatakan dia ibunya, tapi Sang Kuryang tidak percaya dan tetap menjadikan istrinya. Akhirnya Dayang Sumbi membuat syarat, yaitu Sang Kuryang harus membuatkan sebuah telaga di puncak gunung. Berikut sebuah perahu besar dalam tempo semalam sebelum ayam berkokok.
Sang Kuryang memerintahkan Raja-Raja Jin untuk membantunya. Menjelang tengah malam, pekerjaan Sang Kuryang dan bala tentara Jin hampir selesai. Dayang Sumbi memohon kepada dewa untuk menghentikannya. Akhirnya, meskipun tengah malam, fajar mulai menyingsing. Dari untuk timur, ayam-ayam pun berkokok saling bersahutan. Mengetahui itu, Sang Kuryang pun murka karena ia gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan kesaktiannya, perahu besar yang sudah hampir selesai ditendangnya kuat-kuat ke angkasa. Keajaiban pun terjadi. Perahu itu jatuh ketelungkup di atas bumi, tiba-tiba berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itu dinamakan Gunung Tangkuban Parahu. Sekian dongeng yang saya bacakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.